Baik, sekarang kita akan berbicara mengenai RPP 1 lembar. Kita akan fokus berbicara pada RPP 1 lembar, Bapak Ibu. Ya. Bahwasanya RPP 1 lembar ini dikembangkan setelah adanya surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Tentang apa, Bapak Ibu? Tentang penyederhanaan RPP. Ya, tentang penyederhanaan RPP. Bahwa dalam surat edaran tersebut disebutkan RPP hanya terdiri dari 3 komponen yang meliputi tujuan pembelajaran 1, ya. Kemudian yang kedua, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran. Yang kedua. Yang ketiga, penilaian pembelajaran atau asesmen. Nah, tujuan pembelajaran Bapak Ibu, tujuan pembelajaran ini disarikan dari kompetensi dasar atau KD. Jadi menginduknya tetap dari KD dan dirumuskan dengan kalimat sederhana dan mudah dipahami. Di dalam tujuan pembelajaran, penulisan tujuan pembelajaran ini sudah spesifik Bapak Ibu, ya, teman-teman semuanya. Disarikan dari kompetensi dasar, jadi diturunkan ya dari kompetensi dasar. Nah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam penyusunan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu masih ingat apa prinsip dalam penyusunan tujuan pembelajaran? Ya, tepat sekali. Prinsip A, B, C, D. A-nya apa? Ya, bagus. A-nya adalah audiens. Sasaran dari kegiatan ini. Audiennya siapa? Kemudian yang berikutnya B. Apa itu B, Bapak Ibu? Iya, B itu adalah behavior atau perilaku. Perilakunya itu siswa diharapkan dapat apa nanti. Setelah mengikuti kegiatan ini bisa apa. Kemudian C-nya adalah condition. Dan yang keempat adalah D, yaitu degree. Degree ini adalah derajat Bapak Ibu. Kalau dalam PJOK contohnya begini. Setelah mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran saintifik ini, peserta didik dapat menjelaskan. Ya, dapat apa? Dapat menjelaskan atau dapat mempraktikkan kalau itu keterampilan. Berbagai gerak spesifik dalam permainan sepak bola. Audiennya tadi adalah peserta didik. Kemudian behaviornya dapat menjelaskan. Perilakunya apa? Dapat menjelaskan. Kemudian berbagai gerak spesifik dalam permainan sepak bola. Itu adalah kondisinya Bapak Ibu. Dan D, degree-nya adalah dengan baik atau dengan sempurna, dengan lancar, atau dengan derajatnya itu pengennya seperti apa, dengan sederhana misalnya. Jadi derajatnya terukur. Ya. Jadi itu untuk penyusunan tujuan pembelajaran yang dari prinsip kita memperhatikan prinsip ABCD. Kemudian langkah-langkah pembelajaran, poin yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran. Isinya apa Bapak Ibu? Langkah-langkah pembelajaran ini adalah berisi kegiatan aktif siswa selama pembelajaran berlangsung. Jadi kata kuncinya adalah kegiatan aktif siswa, bukan kegiatan aktif guru. Ya, guru tetap aktif, cuman yang jadi subjek atau pelaku pembelajaran di sini adalah siswa. Jadi siswa harus aktif. Aktivitas sesuai dengan sintak model pembelajaran. Nah, kalau kita belajar mengingat kembali tentang model pembelajaran, ya, mengingat kembali tentang model pembelajaran, itu kan setiap model pembelajaran itu ada sintaknya, Bapak Ibu. Masih ingat ya? Contoh dalam model pembelajaran saintifik ada berapa, Bapak Ibu? Ada 5. Apa? 1. Mengamati. 2. Menanya. 3. Apalagi? Mengumpulkan informasi. 4. Mengasosiasi atau menalar. Yang kelima, mengkomunikasikan. Jadi ada 5 sintak di dalam model pembelajaran saintifik. Nah, model pembelajaran yang lain ada berapa ya? Nanti kita refresh kembali. Tergantung kita mau pakai model pembelajaran apa. Yang tadi saya contohkan itu yang sering kali kita gunakan, yaitu saintifik. Ada yang lain, ada apa aja? Ada problem based learning,
apalagi ada project based learning, ya. Kemudian ya ada berbagai macam, ada inquiry, ada discovery, ya. Nanti silahkan nanti dibaca lagi tentang model pembelajarannya. Yang terakhir yang harus ada di dalam RPP 1 lembar yaitu penilaian pembelajaran. Sebagai gambaran secara umum, tagihan untuk mengukur ketercapaian KD. Bahwasanya penilaian ini adalah sebagai gambaran umum. Untuk apa? Untuk mengukur ketercapaian. Kalau tadi kita tujuan pembelajaran di awal ini adalah sebagai bahan patokannya atau sebagai patokan tolak ukurnya pembelajaran itu efektif apa tidak, itu tergantung tujuan pembelajarannya. Kalau tujuan pembelajarannya tercapai, maka pembelajaran itu dikatakan efektif. Kalau tujuan pembelajaran tidak tercapai, pembelajaran itu tidak efektif, ya tidak tepat sasaran. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa pembelajaran itu efektif apa tidak? Yaitu dengan cara diukur. Ukurannya dengan dinilai, dengan diberikan asesmen. Asesmen ini meliputi apa saja? Mencakup sikap atau afektif, kemudian keterampilan atau psikomotorik, dan pengetahuan atau kognitif. Jadi jelas di sini ada 3 komponen. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajarannya apa, yang ketiga harus dinilai. Karena apa? Kenapa harus dinilai? Karena ini adalah sebagai ukuran mengetahui, mendiagnosa tercapai apa tidak kegiatan kita terhadap tujuan pembelajaran di awal. Begitu Bapak Ibu. Ya, nanti setelah ini kita akan praktek Bapak Ibu. Kita akan praktek. Pada praktiknya, ya ini selanjutannya. Pada praktiknya, asesmen perlu rubrik penilaian. Ya, pada praktiknya, asesmen ini perlu rubrik penilaian Bapak Ibu. Jadi raiso diawang, ini memang tetap perlu rubrik. Nah, yang ini perlu kita susun sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan. Ini yang cukup memakan waktu Bapak Ibu. Kita mempersiapkan asesmen ini yang cukup memakan waktu adalah menyiapkan rubrik penilaian. Ya, membuat rubrik penilaian. Kecuali sudah ada tinggal pakai, itu cepat. Tapi kalau kita membuat dari awal memang ini cukup memakan waktu. Selanjutnya, satu kegiatan dapat mencakup 3 aspek sekaligus. Contoh. 3 aspek sekaligus itu apa? Ya tadi SKP, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yaitu pada saat percobaan. Pada saat percobaan itu kita bisa menilai sikapnya, sikap dalam melakukan percobaan itu. Kemudian keterampilannya, bagaimana dia bisa melakukan percobaan itu sesuai dengan petunjuk. Kemudian pengetahuan. Pengetahuannya itu terkait dengan benar tidaknya dari percobaan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pasca KBM atau kegiatan belajar mengajar, guru melakukan refleksi diri sebagai masukan untuk KBM selanjutnya. Ini adalah refleksi. Maka Bapak Ibu, di awal tadi kegiatan IHT kita juga saya awali dari mengukur dengan kuis tadi. Kemudian nanti kita akan bisa sebagai bahan refleksi di akhir kegiatan. Yang selanjutnya adalah guru dapat menyusun, mengembangkan, memilih, memodifikasi, dan menggunakan RPP secara bebas dan sederhana sesuai dengan prinsip. Jadi Bapak Ibu, ini yang penting untuk kita ketahui. Penting untuk kita ketahui Bapak Ibu. Bahwasanya guru dapat menyusun, ya ini, guru dapat menyusun, mengembangkan, memilih, memodifikasi, dan menggunakan RPP secara bebas dan sederhana. Secara bebas dan sederhana. Maka ini adalah bentuk kemerdekaan dalam pembelajaran. Sesuai dengan 3 prinsip tersebut. Bahwasanya harus mengacu memuat minimal 3 komponen tersebut. Lanjut. Nah, tujuan dari penyederhanaan
RPP 1 lembar adalah untuk meringankan beban administratif guru dan memberikan kebebasan kepada guru untuk berekspresi, berkreasi, dan berinovasi dalam proses pembelajaran. Pelaksanaannya sesuai dengan kondisi peserta didik. Bapak Ibu, kita sudah terbiasa membuat RPP yang 16 halaman, 19 halaman, atau kurang dari itu. Dan itu formatnya sudah ada nih. Di dalam RPP 1 lembar ini, kita diberikan kebebasan untuk berekspresi, berkreasi, dan berinovasi sesuai dengan kehendak atau tujuan kita. Jadi tidak ada format baku, itu kata kuncinya. Dan esensi dari sebuah RPP adalah bukan dari sekedar penulisan RPP-nya, melainkan tentang proses refleksi guru terhadap pembelajaran yang terjadi. Ini saya kutip dari pernyataan Pak Menteri Nadiem Makarim. Bahwasanya dalam penulisan RPP itu mulai dari menulis, melaksanakan, kemudian direview. Di dalam proses review inilah nanti terjadi proses refleksi. Guru saat menulis RPP, kemudian dilaksanakan dalam proses pembelajaran, dan guru melihat RPP-nya kembali untuk melakukan refleksi. Apakah yang maksud dari RPP yang disusun telah mencapai atau telah mencapai tujuan yang diharapkan. Ini refleksi, menilai diri sendiri, menilai proses kegiatan pembelajaran.